Mahal tidak di harganya, tapi mahal di penampilannya. Bagaimana bisnis kita BWP secepat mungkin. Yes, apalagi anak genjet sekarang ya. Kalau pilih makan daripada minum, mungkin gue lebih pilih minum gitu ya kan. Pilih gengsi dulu. Halo semuanya, selamat datang di podcastnya Start Franchise.id. Kita di sini your guide to franchise opportunities. Jadi buat teman-teman yang mau bingung franchise-nya pilih yang mana atau pengen belajar buat franchise, pantengin di YouTube kita. Sekarang kita kedatangan sama bintang tamu yang tagline-nya sih luxury you can afford. Ini brandingnya cepet banget. Dia 2 tahun udah sampai 80 outlet lebih, banyak di mall-mall dan pasti kalian juga tahu. Selamat datang ini dengan Pak siapa? Saya Herianto. Oke, Pak Herianto. Boleh diceritain background dari Pak Herianto dan ini tadi yang saya sebutin tuh brand apa sih, Pak? Oke, sebelumnya saya mau sampaikan juga kepada semua pemirsa di sini bahwa kita di brandnya es krim kayak begitu. Jadi kami ingin menjadi the first luxury soft serve di Indonesia, yaitu brandnya Luka seperti itu. Nah, jadi es krim ini menampilkan soft serve dengan berbagai varian rasa kayak gitu. Jadi tidak hanya satu rasa. Ya, kami ingin merajai dari berbagai rasa, makanya kita menampilkan dari ada yang rasa coklat, ada rasa yogurt, kemudian strawberry, matcha, dan sekarang kita munculkan rasa pistachio. Oh, berarti banyak banget pistachio, coklat, matcha, dan es krim. Sebenarnya sebelumnya juga bahkan ada rasa yang seperti misalnya rasa yogurt yang sudah itu memang menjadi favorit kita. Ya, ada bubble gum juga, ada klepon juga seperti itu. Oke, kita bahas tentang franchise-nya Luka. Luka ini udah 2 tahun, tapi udah 80 outlet lebih. Itu boleh diceritain nggak Pak buat awal-awal di Pak Herianto dari tim marketingnya Luka dari 0 outlet sampai 80 outlet tuh Pak? Oke, terima kasih. Nah, jadi sebelumnya waktu Luka, waktu berkembang, awalnya itu berkembang dari Pontianak terlebih dahulu. Nah, jadi awal bercerita, ini adalah 3 brand besar yang bergabung, yang dimana mereka menciptakan sebuah produk yang dimana ingin melihat bahwa banyak di luaran sana produk-produk yang bermunculan sebelum es krimnya Luka muncul. Namun dia menciptakan sebuah posisi yang berbeda, yang dimana saya rasa orang di Indonesia sangat tertarik dengan namanya rasa coklat. Maka dari itu kita memunculkan namanya dark coklat. Ya, dark coklat disitulah menjadi favorit dengan sebuah kemewahan, luxury-nya yang ingin kita dapatkan di sini juga. Dari disitulah produk kita mulai muncul dari outletnya Pontianak berkembang sebelum kita melakukan pameran di Jakarta dan di Surabaya seperti itu. Nah, dari waktu kita pengembangan dari outletnya yang di Jakarta viral, disitulah mulai banyak orang mendatangi kita untuk menanyakan apa itu Luka. Dan mereka mencobanya. Memang rasa tidak pernah berbohong. Berarti tagline-nya luxury you can afford tuh maksudnya apa sih Pak? Emang rasanya mahal yang bisa diambil, yang bisa di-afford. Apa itu maksudnya? Betul sekali. Jadi selama ini kan kalau bicara kemewahan, orang pasti akan membicarakan bahwa wow itu sesuatu yang mahal harus harganya kan. Tetapi kami ingin menampilkan sesuatu yang berbeda. Mahal tidak di harganya, tapi mahal di penampilannya, mahal di rasanya juga, mahal di kenyamanannya juga. Disitulah yang ingin kita tampilkan dan semua itu bisa didapatkan karena apa? Harga dengan harga yang sangat terjangkau. Kalau betul berapa tuh harganya Pak? Dari harganya maksudnya produknya Luka. Produknya harganya hanya 10.000. Dimulai dari 10.000. 10.000 aja. Betul sekali. Kita nanti bahas buat harga franchise Lukanya nanti habis ini ya. Oke. Nah, ini kan tadi Pak Heri sempat mention nih, dari awal-awal Luka di Pontianak dulu, dari awalnya saya lihat backgroundnya Luka tuh gabungan dari 3 brand F&B. Betul sekali. Maksudnya apa nih Pak? Jadi ini Luka bukan perintis dong, tapi pewaris. Justru yang ini sebuah poin yang sangat menarik sekali untuk kita bahas ya di sini ya. Karena 3 brand besar ini cukup besar di Pontianak dan pengalaman mereka bukan hanya bicara 1 atau 2 tahun, bukan anak yang baru tumbuh kemarin sore. Justru dengan berbagai pengalaman mereka di bidang F&B, mereka berusaha menciptakan sesuatu produk yang unik, yang untuk ditampilkan, sehingga menjadi sebuah positioning yang berbeda. Sehingga mereka bukan bertarung lagi di harga, tetapi bertarung dari sebuah posisi yang berbeda.
rasa coklat yang elegan dengan harga yang terjangkau dan bahkan menjadi sebuah bisnis yang sangat menarik. 3 brand ini, mereka berpengalaman pertama ada di bidang coffee shop juga. Ya, itu. Kemudian yang kedua juga ada coffee shop, si pemilik brand yang kedua. Dan yang ketiga itu lebih ke minuman drink juice, seperti itu. Nah, jadi 3 owner ini memang punya R&D yang sangat baik sekali dan outlet mereka juga cukup besar di sana. Mereka bersatu, akhirnya di tahun 2023 disitulah mereka membentuk sebuah produk dan dilahirkanlah Luka. Oke, berarti Luka ini bukan berdirinya cuma 2 tahun, tapi gara-gara gabungan dari tadi 3 brand. 3 brand yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun kayak gitu, dan dilahirkan sebuah produk yang namanya Luka. Wah, pasti udah nge-skip trial and error banyak banget tuh, sistemnya udah lumayan rapi berarti ya. Yes, betul. Ngomong-ngomong soal franchise-nya Luka, ini harga franchise-nya start dari berapa, Pak? Dari franchise Luka? Harga Luka itu harganya 500 juta. Start dari 500 juta dan memang itu sudah menginclude dengan namanya peralatan mesinnya, kemudian nanti include dengan bahan baku, kemudian juga nanti ada beberapa peralatan, 2 mesin es krim, 1 mesin coffee, karena kita ada jualan coffee juga, kemudian ada mesin pastry juga, kayak begitu, dan meja, kursi, termasuk juga nanti kita sudah akan memberikan sebuah desain gambar tergantung luasannya saja kayak begitu. Oke, berarti lumayan include semuanya ya? Betul sekali. Jadi kalau bagi yang punya lokasi yang strategis, ya saya rasa tinggal didesain, kita desain dengan luasannya kurang lebih sekitaran 30 meter persegi itu cukup dan kita bisa membuatnya menjadi suatu outlet yang luxury. Suatu mesin pencetak uang. Pelanggan juga. Oke. Ya. Tadi franchise-nya itu udah autopilot belum, Mbak? Nama bedanya sama franchise es krim, franchise yang lain di harga segitu tuh apa, Pak? Bagaimana? Maksudnya franchise Luka udah beda. Perbedaan franchise es krim Luka dengan franchise yang lainnya seperti itu. Nah, sebenarnya franchise es krim Luka itu sangat sederhana ya kayak begitu dalam menangani bisnis ininya. Yang perlu kita konsentrasi adalah kontrol. Jadi semua bisnis mau autopilot ataupun bersifat kemitraan yang sendiri urus, itu controlling itu yang sangat penting sih bagi saya. Karena saya juga sudah berpengalaman 7 tahun di bidang franchise. Controlling is number 1 kayak begitu. Nah, jadi kita sebagai pemilik bisnis juga tidak lengah kayak begitu. Justru di sini adalah salah satu keeklusifan di Jawa Timur di sini. Kebetulan kami di sini ada gudangnya, ada kantornya juga, sehingga itu akan dimudahkan. Dimudahkan untuk apa? Kontrol di sinilah yang saya katakan. Untuk memanage baik dari SDM-nya, operasionalnya, kemudian juga nanti kita juga bisa membantu para mitra untuk menaikkan bagaimana caranya untuk menaikkan penjualannya juga. Seperti itu. Berarti bedanya itu di sistem kontrolnya. Betul. Karena ada gudang sendiri di sini. Iya, kebetulan di Surabaya, di sini kami sudah punya gudang dan kantornya juga. Pasti biayanya juga lebih efisien dong. Betul sekali. Kalau dari franchise Luka ini autopilot apa enggak, Pak? Soalnya biasa kalau dari kita ya, kita kan juga nge-handle franchise. Betul. Pasti tanyanya, ini autopilot atau enggak ya? Kalau investor-investor yang buka franchise, itu biasanya punya job sendiri. Dan kayak franchise jadi side hustle-nya sendiri. Nah, Luka ini autopilot apa self-manage? Nah, kebetulan di Luka itu self-manage. Karena apa? Karena kalau kita autopilot pasti ada HPP yang akan ditambahkan di situ. Sehingga kita mencegah supaya bagaimana BEP-nya jangan sampai lama kayak gitu. Kalau bisa, bagaimana bisnis kita BEP secepat mungkin. Seperti itu. Mungkin boleh dilihat ya kalau misalnya BEP dari setiap bisnis pasti memiliki kurun waktunya. Tapi semua itu pasti kita melihat lagi kestrategisan dalam lokasi itu juga sangat dibutuhkan. Oke. Berarti self-manage ya, Pak? Betul. Karena setiap partnership yang join mitranya Luka, biar ada darah sendiri kayak, saya juga bagian dari Luka nih. Betul. Mereka juga ngurus sendiri self-manage, tapi tetap dibantu semua dibantu. sistemnya dari Luka. Kebetulan ya makanya saya bilang di Surabaya ada kantornya, di sini ada manajemennya, sehingga self-manage sekalipun tetap bisa dibantu oleh sama rekan-rekan kami atau manajemen kami. Oke. Ini kan Luka udah 2 tahun, growth-nya cepet banget tadi, udah 80 plus outlet. Goals-nya 5 tahun ke depan dari Luka nih apa nih, Pak? Gambaran Luka 5 tahun ke depan. Misalkan
ada mitra baru yang join. Tapi ini aku telat gak sih? Telat masuk gak sih kalau di saham-saham itu? Apa ini masih bisa masuk di Luka nih? Tentu, sangat bisa, sangat kemungkinan besar. Karena kami punya perencanaan 5 tahun ke depan, kami merajai menjadi soft serve juga se-Indonesia. Jadi kita akan berkembang se-Indonesia, jadi tidak hanya bicara Jawa Timur, Jawa Barat, dan masih banyak provinsi-provinsi lainnya yang masih bisa kita kembangkan di sini. Dan saya rasa 5 tahun ke depan ini menjadi bisnis yang masih sangat menarik kayak begitu, karena kita akan menciptakan selalu berinovasi. Karena bagi saya bisnis itu ada bicara sunrise. Waktu sunrise, semua bisnis juga akan bicara ada masanya sunset. Nah, waktu bicara sunset, di sinilah yang saya senang sekali dengan Luka selalu berinovasi. Hampir setiap tahun dia meluncurkan berbagai varian jenis soft serve. Ya, seperti tahun ini ada beberapa varian yang sudah dimunculkan, dan varian terakhir Pistachio. Dan Pistachio sekarang menjadi cukup favorit dan sudah disenangin dan rasanya juga dikangenin sampai kita kehabisan stok loh waktu itu juga. Kalau bisa stop di area Jawa Timur ini? Ya, Jawa Timur, se-Indonesia. Se-Indonesia. Akhirnya kami harus mencetak, mengirim lagi kayak begitu. Ini Ya, teman-teman cukup. sini juga, Pistachio. Iya, Pistachio, tapi memang HPP-nya agak tinggi. Karena rasanya kita Emang enak, yang ditargetin keunggulan di Luka di situ juga bahan baku yang kita pakai itu premium. Hingga rasanya memang lebih eksklusif dan lebih terasa seperti itu, namun tidak merogok kocek yang terlalu dalam. Oke. Ngomong-ngomong soal per produknya, ngapa pilih produk es krim, Mbak? Nggak yang lainnya. Tapi saya lihat juga Luka ini ada coffee-nya ya? Yes. Milih produk itu gara-gara margin yang tebal atau gimana, Pak? Milih produk coffee-nya. Iya, coffee sama es krim itu. Nah. Kenapa nggak jualan ayam atau lain sebagainya, Luka? Oke. Nah, kita coba melihat ya, kalau misalnya kita melihat kompetitor kayak begitu, yang menyediakan ice cream, side dish-nya apa kayak begitu. Dan saya rasa yang paling cocok di sini adalah coffee kayak begitu. Dan ada minuman coklatnya juga, yang dark coklatnya di sini. Nah, ini yang menariknya di sini. Dikarenakan kita di situ melihat segmen orang sukanya duduk nongkrong, tetapi minumannya kalau hanya minuman air putih rasanya kurang elegan. Maka dari itu kita coba menyediakan coffee, karena kita lebih senangnya Luka itu menjadi sebuah tempat duduk untuk bersantai kepada para mungkin keluarga, sambil minum, sambil ngobrol, sambil berbisnis. Lagi anak tetap luxury. Yes, apalagi anak genjet sekarang ya. Kalau pilih makan daripada minum, mungkin gue lebih pilih minum gitu kan. Pilih gengsi dulu juga. Makan minum dulu, kopi dulu. Kopi dulu ya kan. Ya, kita dessert dulu kayak begitu. Tapi sambil ngobrol, makanya di sini coffee menjadi sesuatu yang sangat favorit. Oke, jadi itu cara Luka buat ekspansi, dan kita udah bahas lebih detail. Sekarang kita ke audiens yang lebih luas nih, Pak. Oke. Kita bahas tentang bisnisnya dan juga marketingnya dari Luka. Oke. Kita lebih detailin lagi. Oke, siap. Misal boleh diceritain lagi nggak buat awal-awal tapi lebih detail dari awal Luka 0 outlet sampai 10 outlet dulu dah. Itu gimana cara marketingnya? Apakah dari ikut pameran? Apa cuma di sosial media? Menarik. Atau dari partnership sendiri? Jadi ini ceritanya ini cukup menarik. Dikarenakan 3 yang tadi saya bilang, 3 brand besar yang bergabung kayak begitu, yang menciptakan produk Luka. Kebetulan 3 brand ini itu memang sudah menjadi sebuah ikon di kota kecil kami, Pontianak kayak begitu, sehingga para relasi yang mengambil kemitraan brand tersebut itu menjadi mereka sangat senang dengan bisnis yang mereka miliki, sehingga Luka waktu diluncurkan pertama kali di cabang pertama di Pontianak, mitra-mitra yang ada di brand-brand besar itu tertarik dan langsung menempatkan beberapa titik sekaligus di Kalimantan Barat. Jadi startnya nggak langsung 1, 2, 3 itu langsung jedet kayak gitu di kota-kota Kalimantan Barat seperti di Singkawang, ya kan, di Sintang, ya kan, ataupun di kota Pontianak saja sudah cukup banyak di beberapa jalan-jalan besarnya. Seperti itu. Berarti nyerangnya itu malah di yang nggak paling ramai, nggak di Pulau Jawa ya, malah di Pontianak. Karena kita dulu, awalnya kan di Pontianak ya? dulu yang dibuka. Waktu dibuka, karena memang 3 brand itu juga bisnisnya sangat menjanjikan dan memang sudah sangat profitable kayak gitu. Maka dari itu Luka juga bisa menjadikan sebuah kepercayaan diri buat para mitra yang sudah mengambil brand-brand besar itu.
Nah, Di Kalimantan juga bisa, masa di Jawa yang padat banget penduduknya, UMR-nya juga lumayan tinggi, masa nggak bisa ya? ya, maka dari itu waktu di launching di tahun 2023 ikut pameran IFBC kayak gitu, di waktu itu ternyata direspon juga cukup sangat menarik dan kami juga menjadi sebuah brand yang mendapatkan penghargaan dari IFBC waktu itu sebagai brand yang luxury. Terus tadi kan dari 10 outlet. Yes. Terus ke 20, ke 30, sampai ke 50 tuh gimana ya, Pak? Nah, jadi waktu ceritanya IFBC di situlah kami meng-closing puluhan mitra. Oke. Gimana tuh? Bahkan ada mitra yang langsung pingin meng-book langsung 5 atau bahkan ada yang satu provinsinya pernah ada. Ya kan langsung dia mau mem-book. Cuman memang kami tidak bisa karena kami pingin memberikan kesempatan ini juga kepada banyak para mitra-mitra luaran di luaran sana yang mungkin lebih mengenal kotanya atau kabupatennya supaya menjadikan sebuah keeklusifan dan kami juga cukup menjaga keeklusifan mitra supaya profitable-nya lebih maksimal. Disinilah yang kami berbeda. Kami bisa saja meletakkan mungkin di dalam satu area itu hanya ada satu. Bisa satu kota, mungkin di situ kota dan kami melihat jumlah penduduknya nggak terlalu ramai, ya kan kita ada perhitungannya, mungkin dia hanya ada satu. Itulah salah satu luxury yang ingin kita sajikan juga kepada mitra. Di-eksklusifin juga ya, setiap kota cuma satu. Tidak bilang semua kota, tapi kita lihat potensi. Lihat potensinya. Kependudukannya. Terus kalau bahas tentang investor-investor mitra-mitra, cara nge-handle investornya itu gimana dari pihak Luka? Kan pasti banyak banget, ada dari Kalimantan, dari Pontianak, di Jawa Timur. Cara pihak Luka nge-manajemen mereka itu semua itu gimana? Boleh tanya nggak kita, Pak? Oke, baik. Nah, kebetulan kami dari manajemen, dari pusatnya sendiri, itu memang sudah punya manajemen untuk mengontrol setiap SPV yang ada di setiap daerah. Makanya setiap bulan itu ada namanya control by via Zoom. Online. Nah, kalau mau offline juga memungkinkan, misalnya didatangi di outlet tersebut dan diaudit, melakukan pengauditan seperti demikian. Nah, kebetulan di Jawa Timur juga di sini kami yang selaku manajemen eksklusif di sini, yang dimana kami juga melihat kayak gitu outlet-outlet yang bisa kami tinjau dan kami juga melakukan audit setiap cabang-cabang outlet-outlet kami yang ada di kota Surabaya maupun di luar Surabaya di situ, sehingga kita bisa melihat bahwa wah, ini ada ketidakmaksimalan nih, ada SOP yang belum maksimal, sehingga kita bisa langsung membenahi sesegera mungkin. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk sesi Q&A. Jadi pertanyaannya agak umum juga nih. Ini tadi saya udah ngafalin Q&A-nya dari beberapa teman-teman di sini, juga di Instagram kita udah open Q&A. Ini pertanyaan nih, Pak. 1, buat para Gen Z, dan mention Gen Z ya. Gimana caranya biar dapat 100 juta pertamanya di Gen Z? Kalau Pak Heri ini jadi Gen Z, terus gimana cara dapetin 100 juta pertamanya? Cara mendapatkan 100 juta pertama. Menarik ya untuk Gen Z ya, kayak begitu ya. Di era sekarang. Saya hanya punya satu saran untuk para anak-anak Gen Z. Karena saya anak mungkin sudah yang ketinggalan old school. Karena di usia saya sudah 40-an tahun. Kelihatan muda tuh. Ya, saya udah 40 tahun lebih, ya kan. Jadi tahun 80-an. Nah, jadi saran saya jangan berhenti mengimprovisasi diri sendiri, ya kan. Karena untuk kita mendapatkan 100 juta, itu adalah goal kita. Tapi goal itu bisa mendatangi kita kalau kita menjadi sebuah magnet. Jadi bagi saya, kita harus menjadi magnet, yaitu dengan cara meningkatkan value di diri kita. Karena bagi saya, orang-orang kaya di Indonesia luar biasa banyak. Tapi kalau kita tidak ada value, bagaimana kita bisa meminta orang-orang kaya yang di Indonesia untuk berinvestasi kepada kita? Nah, disitulah peluang akan bermunculan, bertubi-tubi kepada kita kalau kita memiliki value yang luar biasa. Berarti ningkatin value-nya dulu, nanti bakal ngalir sendiri ya? Pasti. Ini saya tanya soal itu, soalnya tadi kan Luka aja 80 outlet, terus per package-nya ada 500. Itu 10 aja udah, ya kan, jadi tersedia itu matematikanya. Yes. Pertanyaan kedua nih Pak, buat bisnis-bisnis owner yang ada di sana. Apakah sistem franchise ini harusnya diterapin ke semua bisnis, apa harusnya enggak, harusnya berdiri sendiri? Maksudnya franchise Luka ini
di franchise-kan kayak begitu kepada semua mitra atau Saya pertanyaannya gini, misal buat para brand owner di sana yang belum ada sistem franchise, gitu, lebih baik buka open sistem franchise atau enggak ya? Ini pertanyaan luas ya, jadi bukan. Tergantung tujuan sih. Tergantung tujuan. Bagi saya itu tergantung tujuan. Kalau misalnya dia pinginnya lebih cepat untuk melebarkan sayapnya, tentu open franchise. Berarti apa? Itu jawabannya. Positif sama negatifnya itu. Kalau open Apa franchise, positifnya? positifnya dia akan melebarkan sayap dengan begitu kencang. Tapi negatifnya biasanya terkendala dengan operasional. Sistem operasional. Rasa tidak sama, pelayanan tidak sama, SOP bisa hancur. Jadi sehingga brandnya akan cepat bisa jatuh kayak begitu. Dia cepat naik, dia bisa juga cepat jatuh kalau tidak dikontrol dengan baik, dengan sistem yang baik. Itu bahaya juga kayak begitu. Kalau pemikiran saya, kalau misalnya memang dia sudah siap, why not? Dia franchise dan dia cepat melebarkan. Tujuannya dia mungkin ada sekarang kan bisnis kan banyak ya di luaran sana ya. Key and go punya hanya dapatkan sebanyak-banyak mungkin. Lalu habis itu ya kalau hilang ya sudah hilang aja. Itu namanya resiko bisnis, dengan mudah dibilang seperti begitu. Nah, kan kenal tuh, Bos. Sering ya kita temukan ya orang menjual nama ya kan, rasanya bagaimana, sebentar saja tiba-tiba loh kok bagaimana, dia bilang ini gimana tepungnya kok hilang ya kan, loh ini rasanya kok berubah bla bla, ya itu resiko bisnis. Si ownernya nggak tahu menghilang di mana. Justru beberapa brand yang saya kenal, saya lebih senang saya bisa mengenal ownernya, apalagi ownernya di Indonesia. Mitra ya kan? Ya berarti ya. Investornya yang keluar. Yes, betul, ya kan. Jadi masing-masing. Kalau misalnya dia tidak ingin franchise, itu biasanya lebih dia menguatkan akar kakinya dulu bisnisnya supaya dia sudah mantap. Dia pelan-pelan menumbuhkan di beberapa outlet dan bahkan dia tidak mau franchise-kan sama sekali. Banyak beberapa brand yang saya kenal. Saya kan juga mengambil beberapa bisnis franchise ya. Oh iya. Saya ada 6. Banyak bisnis juga franchise. 6 produk berbeda kayak begitu. 6 produk berbeda. Meneliti manajemen. Ya, betul. Bahkan saya sampai membangun manajemennya sendiri kayak begitu. Ya, saya berpikiran seperti itu, tetapi saya akhirnya mempelajari. Ini yang menariknya. Saya juga bukan dari keluarga pewaris, saya juga perintis, dan di situ saya belajar satu persatu sih. Bagaimana mereka memanage. Saya lihat produk ini bagus, kayaknya ini ownernya punya visi bagus sekali. Saya ingin franchise-kan produknya. Saya ingin beli produknya untuk dikembangkan di kota saya. Dia nggak mau. Kenapa tuh, Pak? Saya yakin karena dia sangat percaya diri dengan produknya dan dia ingin menjaga mungkin dari rahasia produknya, bisa juga yang ingin menjaga sistemnya supaya tidak asal-asalan. Dia hanya kepingin ini menjadi brand, suatu brand yang akarnya tuh sangat kuat di diri dia sendiri sih. Jadi gitu. Yang lain ditolak ya? Dia nggak mau franchise kan bisnisnya. Benar-benar dari grupnya sendiri kayak begitu. Last question nih dari sisi Q&A. Kenapa Luka warnanya hitam, Pak? Kenapa nggak merah, orange? Kenapa? Pertanyaan sangat menarik, ya kan? Putih pasti berbicara suci. Kuning pasti lebih berbicara ceria, bahagia. Sedangkan kita ingin bicara kuat dan luxury, kita pasti akan bicara hitam dan emas. Maka dari itu, Luka favoritnya warnanya tetap gold and black. Simbol itu ya? Memang kalau warna hitam, luxury dan juga gold, emas. Yes, betul. Ya, seperti para nasabah-nasabah prioritas, kalau biasanya kartunya pasti hitam ya kan, nggak mungkin kuning. Mungkin biru atau putih ya. Ya simpel aja ya. Oke. Lalu ada kesan nggak buat mitra Luka yang ada di luar sana nih? Kesan-pesan buat mitra Luka yang pengen join? Oh iya, nah pesan-kesan saya untuk mitra yang para join di situ, saya mengatakan bahwa Luka bisa menjadi sebuah bisnis yang bisa membuat kalian mendapatkan profitable kayak begitu, karena visi misi Luka tidak hanya berhenti di beberapa jenis produk saja. Kami selalu mengembangkan dan kami pingin menjadi soft serve nomor 1 di Indonesia dengan penampilan yang luxury, yang dimana harganya juga affordable. Oke, jadi Luka brand yang baru 2 tahun, tapi di balik 2 tahun ini udah ada trial error lumayan banyak. Sistemnya semua udah rapi, karena udah
ya ternyata bukan 2 tahun, 10 tahun lebih malahan. Betul. Dan dari 2 tahun ini ekspansinya cepet banget, langsung 80 outlet. Awalnya mulai itu dari Kalimantan, Pontianak. Nah, Pontianak, Kalimantan dia udah growth-nya lumayan cepet, apalagi di Jawa. Oke. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe di channelnya startfranchise.id buat info lebih lanjut. Kita bakal undang banyak tamu-tamu franchisor yang langsung praktisi terjun dari bidang franchise. Kita wawancari ke podcastin. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan nyalain notifikasinya. Oke, Wow, terima kasih Pak Eri. Thank you.